Bro Ruli mungkin bisa cerita ke teman-teman siapa lu gitu loh, biar mereka tahu. Saya saking groginya manggil lu sampai tadi ngomong ekspor, harusnya impor. Impor lah ya, harusnya impor. Masih Jakarta. Selamat malam teman-teman. Sebelumnya terima kasih Wibi yang sudah mengundang saya hari ini untuk berbagi tentang hidup saya, gitu ya. Saya dari keluarga yang biasa aja, 3 bersaudara, adik saya sekarang di Jepang, paling kecil itu ada di Makassar bersama dengan kedua orang tua saya, dan SMA biasa aja ya, di Makassar. Kemudian kecantol jatuh cinta dan satu kakak kelas yang cantik yang dapat beasiswa ke Australia, kemudian saya ke Australia gitu loh. Ya, sebenarnya bukan mau kuliah di sana, tapi karena kecantol sama dia. Tapi kalau sudah berhubung sudah sampai di Australia dan sudah memakai semua biaya orang tua, ya saya selesaikan kuliah saya. Di sana selesai kurang lebih 4 tahun, saya bekerja jadi mungkin soundnya dia turun semuanya kali. Oke, so bekerja di sana untuk biaya hidup sehari-hari, jadi orang tua hanya membayarkan untuk biaya semester, makan, main, buku, semua cari sendiri. Mau pulang ke Indonesia, kerja dulu selama 1 bulan untuk dapat uang tiket, kemudian pulang ke Indonesia. So bagaimana di sana boleh belajar untuk cari duit, tapi menarik juga loh. Saya kerja di Australia ternyata belajar kerja di sana, hari ini saya bawa itu ke Indonesia dalam kehidupan kerja saya selama 23 tahun terakhir. Selesai kuliah, kemudian saya balik ke Indonesia dan sepupu saya mengatakan dulu ikut saya di Bursa Efek. So, saya masuk ke Bursa Efek, belajar sebagai fixed income trader dan juga sebagai equity trader. So, saya trader saham dan trader obligasi atau pakai. Bekerja selama 5 tahun, ya sebagai pekerja biasa, gaji dipatok, mau kerja bagaimana keras pun dipatok, mau berapa jam pun dipatok, mau memberikan lebih pun dipatok, mau berikan lebih besar pun dipatok, dan akhirnya kemudian itu menjadi pembelajaran saya. Bekerja selama 5 tahun, bekerja, dan akhirnya satu titik saya stop dan saya bertanya kepada diri saya apa yang saya mau. Dan untungnya pada titik itu saya punya waktu untuk stop dan bertanya apa yang saya mau. Karena saya sudah kerja selama 5 tahun, cuma punya ranjang, cuma berhasil beli ranjang di rumah kontrakan. Kerja 5 tahun. Bekerjanya luar biasa di industri yang sangat bergengsi, Bursa Efek Jakarta gitu. Sebagai fixed income trader, sebagai equity trader, tapi kendaraannya itu tidak dapat menghasilkan uang yang besar. Dan puji Tuhan, saya stop, saya bertanya apa yang saya mau, dan saya dapatkan jawabannya. Kemudian saya mencari apa yang boleh membantu saya mencapai apa yang saya mau. Kemudian ada satu teman saya datang kepada saya ini, dan dia bercerita, dan dari cerita itu kemudian saya bilang, ini bagus, saya mau. Bagaimana caranya? Dan kemudian saya terjun. Itu waktu di Bursa Efek itu dari tahun berapa sampai tahun berapa? Saya balik di Indonesia tahun 96 sampai dan tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000 itu setahu saya ya, masih hampir nggak ada orang yang berbisnis asuransi. Saya pertama kali bisnis di Prudential itu tahun 2004. Saya masih ingat banget waktu saya 1 tahun itu mencapai prestasi, ya saya promosi. Teman-teman yang promosi cuma belasan, 20 aja nggak ada. Tapi hari ini kalau Anda langganan koran Kompas, setiap tahun Prudential taruh itu di halaman Kompas sampai berlembar-lembar, sekitar 3.000-4.000 orang setiap tahun itu promosi, teman-teman. Jadi saya cukup heran, seorang Rudy yang lulusan Australia tahun 2000 kan malah 4 tahun sebelum saya, kok bisa ambil keputusan besar untuk mau di bisnis Prudential? Apa daya tariknya waktu itu? Oh, jadi waktu itu saya datang ke bisnis seperti ini, ya, dan Anda beruntung karena Anda pada waktu saya dapat informasi yang salah, sehingga saya datangnya itu orang bubaran, sudah bubar. Jadi kayak gini gitu ya, tapi informasinya salah gitu loh. Ya. Tapi sesudah sesi itu
ada kelas untuk trainingnya, kelas training. Dan saya masuk kelas itu dan saya duduk. Jadi tadi itu yang komisi-komisi nggak lihat, kagak lihat. Dan ketika saya masuk kelas itu saya belajar dan saya duduk. Dan karena sistemnya yang sederhana, sangat mudah dan sangat efektif, saya bilang, yaudah gimana caranya? Jadi saya langsung sign off sebelum saya lihat semuanya. Ini waktu kamu join Indonesia, sejujurnya posisi juga lagi di Bursa Efek atau sudah tidak di Bursa Efek? Oh, sudah tidak. Kenapa waktu itu tidak di Bursa Efek lagi? Saya bersedia bekerja jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Tapi bos hanya bersedia membayar saya 3 juta. Dan saya sempat dengar katanya kalau di kerja di situ banyak yang sampai terjun lah, bunuh diri apa segala, saking stresnya. Itu berita hoax atau beneran? Oh, itu di luar negeri. Oh. Di Indonesia pernah Sampai kayak gitu. Tapi memang pekerjaannya itu akhirnya saya memutuskan keluar karena kapan ya Gus Dur Megawati pemilihan presiden itu. Ada 1 tahun itu pemilihan presiden dan saya sudah di depan, saya sudah di bagian saham. Jadi waktu itu saya melihat saya adalah equity trader, jadi saya telepon klien untuk beli saham, gitu ya. Dan saya melemparkan order ke floor, ada namanya floor bagian trader, gitu ya. Dan setiap detik itu dia bergerak begitu hebatnya. Dan blink mata aja, kedip mata, pasar sudah berubah, gitu ya. Dan hari itu begitu tension sampai saya memutuskan ini kalau saya kelamaan ini nanti saya kena serangan jantung. Gitu. Jadi saya bilang ada momen yang saya harus keluar dari industri. Gitu dia. Dan memang pada saat itu udah uangnya dikasihnya sedikit gitu. Jadi ya mungkin buat belajar saya ya, buat belajar saya. Itu dia. Soalnya bisa dibenerin dulu kan? Tadi nggak ada masalah, sekarang kok masalah nggak ada ya? Cek 1 2, cek 1 2, cek 1. Bassnya kamu kecil, treble-nya gede-gede. Cek 1 2, cek 1. Cek 1. Cek 1. Lebih baik ya. Cek 1 2. Nah ini udah oke. Egonya kecil lagi dikit. Di belakang dengar dia oke? Cek 1 2. Nah ini udah oke. Ya udah sip. Oke. Cek 1 2, Cek 1 2. Cek 1. Udah, sip ya? Oke. Nah, Rudy yang saya sampai sekarang masih penasaran. Saya jujur teman-teman, saya sama Rudy cuma kenal tapi nggak pernah sampai teman baik ya. Karena dia Jakarta, saya Surabaya. Cuman dulu waktu saya masih agent pertama kali di Blue Days tahun 2004, beliau adalah salah satu mentor yang saya sukai karena gaya ngomongnya kan keren. Saya mau belajar ngomongnya dia nggak bisa. Keren kan gaya ngomongnya? Ada lagi satu, selain gaya ngomong saya dulu itu saya loncat sana loncat sini. Ya. Dulu kan masih muda, jadi saya sangat cepat bergerak gitu ya. Katanya dulu, tapi karena dengan senioritas, dengan lebih anggun gitu, jadi sekarang lebih pelan bergerak. Karena usia pasti ya. Karena usia. Nah yang saya juga beda adalah gitu, seorang lulusan Australia kok bisa lihat bisnis Indonesia dari tahun 2000 bahwa ini bisnis yang keren. Padahal role modelnya sudah nggak ada gitu. Saya cuma melihat bahwa sederhana. Cara mempresentnya itu, kelas yang saya masuk kelas training itu sederhana, simple gitu loh. Ya, saya punya latar belakang investment, fixed income, saham itu sebagai edit value. Tapi Prudential menciptakan sistem yang sederhana untuk saya lakukan. Saya kelihatannya pinter, kelihatannya gitu loh, kelihatannya, tapi bukan orang yang ribet. Anak saya lagi ujian, ya. Kemarin itu sebelum saya kelas 7 dan kelas 8. Kalau saya lihat soal mereka matematika, ya, Wibi, saya nggak ngerti. Soalnya aja saya nggak ngerti gitu. Ya. Karena dulu itu saya serius belajar itu ketika saya di Australia. Jadi selama SD, SMP, SMA, saya nggak pernah serius belajar. Ada rasa malu nggak sih jujur? Waktu tahun 2000, kamu jalani bisnis ini di awal. Ada rasa malu nggak ngaku sebagai Oh iya, ada tentunya. Makanya kartu nama saya itu orang kartu namanya adalah agent. Saya tulisnya adalah financial advisor. Iya, keren kan? Financial advisor gitu. Iya. Kenapa saya kayak gini teman-teman? Karena jujur ya, cerita dari versi saya waktu 2 tahun pengangguran, saya bukan nggak mau kerja, tapi saya ini bingung mau kerja apa. Sampai akhirnya suatu ketika leader saya pulang dari Praha, ya, jadi Prudential setiap tahun pasti ajak kita ke luar negeri. Nah, ketika beliau ini pulang dari Praha, kita teman-teman 10 lagi makan, ya, makan
bubur di mana Happy Garden ya, zaman dulu masuk di Plaza Adika. Semua teman dorong saya ya, jongkrano saya gitu ya. Udah kamu ikut dia aja lah daripada pengangguran di rumah. Teman-teman, saya walaupun tahu leader saya zaman itu income udah 150 juta per bulan, saya nggak tertarik. Kenapa? Karena saya tahu diri. Satu, saya ngomong gagap. Memang mau ngomong sama siapa gitu. Kedua, saya juga nggak akan ada saudara yang bisa support saya untuk jadi nasabah ataupun jadi rekrutan saya. So saya nggak akan jalani bisnis ini. Tapi ada satu celetukan leader saya yang nggak sengaja saya respon dengan kejujuran. Celetukan dia cuma ngomong gini, lu kira kerjaku ini gampang? Jadi dia ngomong sama teman saya yang dorong, lu kira kerjaku gampang? Aku ini tiap hari diusir orang, dia bilang itu. Teman-teman, leader saya adalah orang perantauan. Waktu itu dia merintis Indonesia juga masih usia 23-24. Dia masukin semua pasar se-Surabaya. Pasar Atom, Pasar Turi, Pasar Kapasan, Pasar Genteng, Pasar Tembang Jepun. Anda sebut nama leader saya zaman itu, pasti kenal. Langsung isep saya keluar. Besok sebutan, saya mau ikut dulu. Saya bilang gitu. Ternyata terjadi dia nggak diusir orang gitu. Tapi setiap kali dia prospek, saya cuma dengerin. Cuma kayak gini kan. Insting bisnis saya muncul, teman-teman. Saya merasa ini barangnya gampang banget. Lu sehat duit balik, lu ada apa-apa dikasih begini, dia pasti laku dong, ngapain enggak? Akhirnya saya join di Indonesia, dan akhirnya jadi seperti ini. Dan saya lagi tanya, lu malu nggak? Malu teman-teman. Saya 2 tahun pertama, ketika saya ketemu teman lama, ditanyain, lu sekarang kerja apa? Saya lebih banyak jadi penjual kartu, teman-teman. Saya selalu masih jualan nomor, lu cari nomor berapa? Ada Prudential. Tapi saya lebih bangga sebagai penjual kartu. Tapi kalau hari ini ada orang berani tanya sama saya, lu kerja apa Bibi? Nah, ini ulo mana ini kebo, ya. Langsung saya rekrut, saya kasih bisnis, benar kan? Dan tujuannya dibikin kaya juga, ya. Oke, kembali lagi ke Bro Didi. Tapi ada satu momen Bibi. Apa? Ada satu momen itu kan gengsi banget itu, makanya financial advisor. Sampai satu momen saya punya klien pertama. Boleh cerita itu? Boleh silakan. Satu momen itu, jadi saya door to door saya yang saya lakukan di Jakarta itu adalah sebagai proses belajar saya, door to door, ketemu orang. Kemudian ada satu ibu usia 33 tahun ngambil program sama saya. Tadinya dia tidak mau ngambil karena dia bilang saya harus bayar sewa toko gitu ya, 75 juta loh. Jadi saya nggak dapat ambil program itu. Nah pada saat itu Prudential meluncurkan satu program baru, murah meriah ya. Dan kemudian beliau bilang oke, ya sudah, saya mau ini aja, kemudian saya proses medical check up usia 33 tahun, karena dia bilang saya ada rahim, saya ada kista di rahim, sehingga dilakukan namanya USG gitu ya. Saya pernah batuk yang lama sehingga harus di X-ray. Oke, itu proses kemudian diterima. Dalam proses itu kemudian saya antar polis ke toko, biasanya saya ke toko. Satu hari ada satu teman telepon saya, Fred, itu temanmu, klienmu Ibu Santi itu katanya masuk rumah sakit. Saya bilang, oh ya? Oh oke. Karena teman saya itu juga ke sana, door to door gitu. Kebetulan berteman sama ibu itu. Oh iya, saya telepon ke rumahnya. Dia bilang, oh dia lagi di rumah sakit gitu loh. Oke, ya sudah. Kemudian saya ke rumah sakit. Informasinya adalah sakit mah, informasinya. Tapi ketika saya masuk ke rumah sakit, selang masuk ke hidungnya. Wah, ini bukan sakit mah, ini pernafasan. Oke, pernafasan. So saya datang, saya hello, segala macam, saya pulang. 2 hari kemudian saya ditelepon oleh salah satu sahabatnya. Ruth, Santi itu kena kanker paru-paru stadium 4. Serius loh. Saya cari kursi, saya duduk. Karena ini adalah informasi pertama gitu loh. Klien seperti itu gitu. Saya shock luar biasa. Saya cek ke dalam sistem saya, ternyata sakit kanker itu di cover oleh Prudential. Tapi belum 91 hari, dia baru 62 hari. Ya, so saya datang ke rumah sakit, saya informasikan kepada keluarga. Ini kita belum dapat klaim karena belum 91 hari. Ya. Saya pulang, 1 hari Jumat jam 5 sore saya terima telepon dari kakaknya. Ruth, Santi sudah jalan. Saya tahu, saya ada satu visit ke satu klien, so saya selesaikan visit saya itu. Setelah selesai, saya langsung ke rumah. Dia adalah orang
Muslim, jadi bawa ke rumah gitu, ya. Bawa ke rumah, saya duduk di antara keluarga, dan setiap orang yang sungkeman salaman gitu, pasti nengok ke saya gitu, pasti nengok ke saya. Kenapa? Ini ada orang sipit, kenapa duduk di antara keluarga gitu ya, di antara keluarga. Dan kemudian ada satu temannya yang ketika saya datang ke toko itu, temannya itu ada, dan saya bilang, hey Pak, dia bilang, dia kayak lupa ingat. Saya bilang, Prudential. Oh iya, dia salaman dengan saya. Ketika dia salaman dengan saya, dia tanya, Prud, dia ambil nggak ya? Saya bilang dia ambil. Ibu Santi ambil program. Okay? So saya pulang. Keesokan harinya dikuburkan, pagi-pagi dikuburkan. Tapi karena ada training, saya nggak ikut penguburan. Okay? Hari Minggu yang saya datang, saya beresin dokumentasinya. Hari Selasa saya ke rumah sakit ambil dokumennya, ya, ketemu dan dibantu oleh ayah dari si ibu, ketemu dengan dokter, ya, ambil dokumen segala macam. Kemudian kita masukkan ke Prudential. 12 hari kemudian Prudential menyetujui klaim beliau. Baru skor 362.000 dan Prudential berikan 100 juta. Anaknya umur 5 tahun, dan ketika dia hamil anaknya, suaminya meninggalkan dia. Pada saat saya setelah cek klaim, pada saat itu kepala saya bingung. Kenapa bingung? Saya bilang, ini bisnis apa ya gitu ya? Bagaimana saya boleh membantu Ibu Shakti itu membukakan program ke Prudential dengan menyetor 300.000, kemudian Prudential berikan 100 juta. Oh my God, ini gila banget gitu. Ini gila banget. Ya. Hari ini anak itu sekarang 2003, 16, umur 21 tahun. Dan kemarin terakhir saya ketemu, dia mengirim sekali dan mamanya. Dan sejak saat itu, orang tanya, ini kerja mana? Prudential. Kamu? Ya udah, saya selalu bercerita tentang klaim itu. Saya selalu cerita tentang klaim itu sebagai edukasi kepada masyarakat. Dan setiap kali saya cerita, pasti orang ambil. Ya. Itu yang membuat hari ini saya bangga bahwa saya telah membantu seorang anak umur 5 tahun untuk melalui proses pemulihan. Jadi bisnis Prudential teman-teman, bukan hanya untuk kita, ya. Memang kita dapat efeknya karena kita memberikan satu penawaran yang bagus untuk sebuah keluarga. Efeknya adalah kita dapat income. Tapi satu hal yang membanggakan adalah ketika kita bisa membantu sebuah keluarga, ya. Mempunyai polis bukan berarti untuk diri kita, tapi karena kita mencintai keluarga kita. Dan itulah peran kita di Prudential, luar biasa. Makanya saya bilang kita ini seperti malaikat tanpa sayap. Ya, saya punya keyakinan ketika kita di Prudential jalani dengan sungguh-sungguh, saya mati pasti masuk surga. Wah, karena servisnya luar biasa, kan? Baik ke semuanya, benar kan? Nah, Bro Rudy, banyak orang pasti bertanya-tanya juga, bisnis ini pasti ada suka, ada dukanya. Nah, apa duka yang pernah lo alami dan lo bagaimana ngatasinya? Sehingga lo bisa survive di bisnis ini. Luar biasa. Dulu itu saya pernah lakukan door to door kan. Setiap hari Rabu itu ketika saya masih seorang agent, saya lakukan door to door setiap hari Rabu. Ya. Sampai ada satu tempat namanya ITC Kuningan. Ya, kalau Anda pergi kayaknya ada namanya ITC Kuningan. Itu dari lantai 1 basement sampai dari lantai 5, lantai 6 gitu. Itu diobrak-abrik. Ya. Saking banyaknya orang saya ketemu, saya lupa siapa yang saya ketemu gitu ya. Sampai ada satu bapak-bapak dulu dia bawa anaknya gitu, kemudian saya bilang, Pak, saya boleh nggak kasih kartu nama? Dia bilang, saya kenal saya, dari mana? Ya, ITC Kuningan. Oh gitu ya, ternyata ITC Kuningan. Yang saya paling ingat adalah saya pernah lakukan presentasi. Setelah presentasi, tiba-tiba orangnya buka koran. Di muka saya. Dalam hati saya, ini orang harus diapain? Saya buka sepatu, hantem atau apa nih gitu ya? Ya. Karena dulu nggak diajarin kok di dalam kelas itu harus diapain tuh orang gitu, kalau kayak gitu ya. Dan karena saya masih imut-imut gitu ya, belum amit-amit, saya teruskan presentasinya sampai selesai. Padahal orang masih buka koran gitu, ya, orang masih buka koran. Besoknya saya tanya dengan kebetulan ada mentor yang membantu saya setiap pagi itu kita bertemu, Saya tanya dia, kemarin saya ketemu orang tuh buka koran depan saya bingung harus ngapain tuh. Next one saya harus ngapain? Dia bilang, bro, kalau lain kali orang lakukan seperti itu, ya
Yang lu lakukan adalah diam. Dan ketika dia turunkan korannya, kamu tanya, Bapak, saya sebentar lagi selesai. Bapak mau selesaikan? Atau Bapak mau selesaikan koran Bapak? Oh gitu ya, oke. Ya. Dan itu terjadi lagi gitu loh dengan orang lain. Koran gitu. Oh, tapi kan sudah tahu harus ngapain gitu ya. Jadi tanya gitu. Kemudian Bapaknya, oh saya lagi sibuk. Oke, apa-apa Pak, thank you banyak. Ya. Kemudian saya lanjutkan. Tapi not so much apa yang dukanya gitu loh. Karena saya mempunyai sebuah kabar baik. Saya membawakan sebuah produk, saya membawakan sebuah solusi. Nah, orang punya problem apa? Ketika orang kena namanya cancer, butuh uang besar atau kecil? Besar. Butuh uang besar. Butuh uang besar gitu loh. Saya mempunyai satu ide yang boleh dia ambil sebagai solusi. Dan ide ini yang tadi Pak Wibi kasih lihat gitu loh, uang kecil juga buat uang besar gitu. Kalau solusi ini dia mau, saya ceritakan dia mau ambil. Kalau nggak mau, emang gue pikirin. Nggak mau, emang gue pikirin. Itu aja gitu loh. Saya berjalan karena ini kabar baik, karena ini adalah hal baik. Orang mau ambil, tidak mau, it's okay. Ini adalah kabar baik. So, kalau dalam duka, saya nggak peduli bro. Saya yakin dukanya itu waktu jalani. Waktu mau menjalani itu banyak duka. Pernah saya jalani juga. Tapi ketika udah lewat, duka itu diungkap lagi, jadi ketawa. Buktinya lu jadi ketawa kan? Tadi audiens juga ketawa. Sama. Saya jadi ingat satu cerita juga teman-teman. Saya pernah keluar kota. Ya. Saya kan nggak punya teman juga. Bayangin saya nggak punya teman aja hari ini sukses di Prudential. Apalagi kalau Anda punya teman banyak. Ya. Suatu ketika saya ikut salah satu staf Prudential ketika ada acara di sebuah kota. Ya. Daripada saya nganggur, saya berencana mau ke kota itu aja. Saya hubungin salah satu kakak teman saya. Ya. Dan udah banyak poin, oke, saya dikasih waktu untuk presentasi. Tahu nggak? Saya sampai di kota itu, sampai di hotel, tiba-tiba saya ditelepon sama kakaknya teman saya. Dia bilang apa? Udah jangan kesini daripada ribut sama suaminya. Gak lama muncul oleh-oleh datang ke kamar saya teman-teman. Jadi ini kayak musik halus beneran. Ya, jadi kalau saya muncul langsung kasih oleh-oleh habis pulang gitu loh. Teman-teman tahu nggak? Beberapa bulan kemudian suaminya malah cari saya. Kenapa? Karena dia lagi sakit dan butuh polis. Dan soal itu segregation yang tolak dia. Kalau udah sakit kan nggak mungkin diterima. Itu salah satu tindak duka yang lucu juga. Pernah juga bro, saya waktu door to door ya. Kita kalau door to door itu sebenarnya bukan cari klien teman-teman. Iseng aja. Daripada nggak ngapa-ngapain, ya udah door to door aja cari pengalaman. Saya pernah door to door di Surabaya Barat. Ya itu lebih lucu lagi teman-teman. Saya datang ya, ayah itu lagi makan rujak manis sambil nonton TV. Saya masih ingat waktu itu TPI lagi puterin Tom and Jerry. Ya, bentuk mejanya itu letter U, dia di dalamnya. Ini televisi dia makan. Bisa bayangin dia di meja. Saya di sini kan, otomatis. Terus saya memperkenalkan diri saya dari Prudential, minta waktu 10 menit cerita. Teman-teman bayangin zaman dulu saya masih awal, saya gagap. Saya ngomong di atas kertas itu bisa sampai basah sampai kertasnya sobek. Kalau ada ditanya sama saya, loh katanya gagap kok sekarang ngomong lancar banget gitu ya. Ternyata kalau udah banyak duit gagapnya hilang. Karena saya bukan gagap, bener gak? Ya, nah teman-teman tahu nggak? Habis saya cerita bro, dulu acaranya itu gini, habis selesai kita putar kertasnya gitu loh, sambil tanya, misalnya gini ya, Ci, kalau hari ini ada kesempatan mau nabung, kira-kira mau pilih rekening atau rekening B? Itu rencananya. Saya baru putar, belum ngomong nih, masih putar, langsung diprot, terus dimasukin sapa, dia makan lagi sambil nonton Tom and Jerry, bayangin. Anda jadi saya apa? Ini legend ya, saya belum ada closingan loh. Nah, kalau bayangin hari itu, waktu detik itu, ini set story gitu. Bener ya? Ini bingung mau ngapain gitu. Gila gak? Kertas diprotes, masukin sampah, terus dia nonton lagi saya makan. Tapi hari ini kita cerita bisa ketawa, bener ya? Betul? So sebenarnya gak ada set story. Kalau kita akhiri dengan sebuah kesuksesan, betul? Kalau saya nggak lanjutin di Prudential, itu bakal jadi set story selamanya trauma loh. Bisa nggak berani muncul di toko itu loh, bener ya? Ya, jadi sekarang ketika saya udah di level oke di Prudential, saya kalau nganggur, kadang kepingin malah cari orang yang aneh-aneh. Kepingin tahu modelnya kalau ngamuk, kalau lucu gitu. Karena kita datang dengan normal, bener ya? Gak ada yang kita
lucu-lucu gitu. Ini yang saya story. Yang happy ada nggak? Yang benar-benar berbuka hatinya? Lo ada nggak? Ntar aku juga ada cerita, lu coba cerita. Yang happy beneran. Baru kemarin Berapa? selama 19 tahun saya banyak membantu klien claim 1 miliar, 500 juta, rumah sakit 300 juta dibayarkan, banyak claim. Kemudian ada satu claim Alzheimer, ya, Alzheimer usia 64 tahun kena Alzheimer. Kemudian saya bantuin klaimnya dan somehow ada dokumen yang tidak tepat di isinya sehingga klaimnya ditolak. Nah, tapi kemudian saya adalah orang yang selalu bilang gini, ini klien boleh dibantu. Kenapa? Karena memenuhi persyaratan. Oke, tidak ada kebohongan, tidak ada apa gitu ya. Memang genuine, sakit dan sesuai dalam prosedur itu boleh dibantu. Oke. Dan kemudian saya cari cara. Oh, ternyata saya butuh klarifikasi dari dokter. So, saya ketemu dengan dokter, saya minta surat keterangan dokter. Berdasarkan surat itu saya masukkan ke Prudential. Disetujui klaimnya. Ya, ditransfer uangnya segala macam. Kemudian ibunya bilang, nanti kita ini ya, kita makan ya sebagai tanda terima kasih saya. Ya sudah, kemudian aturlah. Kita jadwalkan karena sibuk saya, sibuk dia, karena dia mesti jaga suaminya gitu. Ini si suami yang sakit. Ya. Kemudian akhirnya terjadi. Selama 19 tahun lebih, dengan banyaknya bantuan yang saya berikan kepada klien, tidak ada klien mengatakan terima kasih banyak. Kamu sudah berusaha luar biasa membantu. Karena klien itu saya cuma ketemu dia, saya bilang, Bu, tanda saya butuh KTP, nenek, tolong siapin. Itu doang. Jadi dia tidak membaca sama sekali, saya dan tim yang melengkapi semuanya. Dan dia ajak kita makan. Itu pada malam hari itu saya bersama dengan istri saya, kami merasa bahwa kami sangat dihargai. Padahal kalau mau dibilang itu klaimnya nggak gede. Buat kami itu klaim nggak gede, karena kami pernah membantu klaim sampai 10 miliar. Si klien cuma bilang terima kasih. Si klien transfer uang malah. Klien 10 miliar itu transfer uang 200 juta. Ini kita balikin uang. Karena itu bukan cara kita melakukan bisnis kita, ya. Itu memang bagian yang kita lakukan. Jadi saya kemarin mengatakan kepada ibu itu, saya sangat tersanjung karena atas hal yang ibu itu berikan. Meskipun cuma sebelum makan malam, karena dia bukan. Luar biasa ya. Nah, kalau saya punya happy story teman-teman, happy story-nya apa? Itu saya kebetulan kelihatan Pak Kando. Pak Kando di sini Pak Kando. Nah, Pak Kando ini teman-teman adalah orang pertama kali di hidup saya yang saya coba rekrut, serius, ya. Dan orang ini sebenarnya adalah teman sekampung saya. Cuma kita bedanya adalah dia keluarga kaya, saya keluarga gak punya. Dia udah main Nintendo, kita masih main Necker, gitu ya. Nah, jadi kalau mau main yang game-game itu ke rumah dia, ya. Udah lama gak ketemu, ya. Saya prospek seseorang, saya ditipu, ini happy story beneran. Saya prospek orang ini, dia bilang ini, saya gak ada duit. Oh ya wes, ini saya masih agent loh, saya duit. Lama terus dia bilang ini, kenalin adikku aja, dia bilang gitu. Ya wes, saya telepon adiknya teman-teman. Seperti biasa, si adikku tipu saya. Kenapa? Karena adiknya bilang gini, percuma aku bentar lagi mau ke Australia. Oh ya, berarti gak bisa diapa-apain kan. Terus adiknya bilang gini, kalau mau tak kenalin sama temenku, namanya Kanbo. Wah, saya sedunia, Anda bisa ketemu Kanbo lagi kan gak ada. Pasti kayak gini, bener. Saya ingat, wah ini teman sekampung, gitu kan. Dikasih nomor, saya appointment sama dia. Ayo ketemu yuk. Teman-teman tahu gak? Biasa kalau orang normal ya, diajak ketemu orang kalau tahu segregation, defensif, bener gak? Dia langsung jemput bola. Ayo. Wah, ternyata dia orang MLM, teman-teman. Orang MLM diajak ketemu. Bagi dia saya wah pulau mana ketemu, betul kan? Bagi dia gitu ya. Akhirnya kita ketemu. Nah, apa yang histori saya dari dia? Saya waktu ketemu dia, saya juga tunjukin income saya. Ternyata income saya berlipat-lipat lebih gede dari dia. Ya. Dan apa yang bikin saya happy teman-teman? Karena saya dan Kando juga sama-sama berubah. Ya. Beliau dulu dari keluarga kaya, Pak Kando bisa cerita sendiri lah. Bagaimana sampai efeknya Prudential berubah dari sisi kamu, mama dan lain-lain. Oke, selamat pagi semuanya teman-teman. Pagi. Ya, kalau Prudential pagi terus teman-teman. Padahal nggak tahu kalau ini udah gelap di luar ya.
Oke, jadi tadi Pak Wibi sudah cerita bahwa background saya, masa kecil saya tepatnya, memang saya dari keluarga yang berkecukupan. Pak Wibi hanya mengenal saya waktu itu sebatas saya keluarga berkecukupan. Tapi ketika kita sudah menjelang SMP, saya dan Pak Wibi sudah lost contact. Nah, sejak SMP, bisnisnya orang tua saya mengalami kebangkrutan. Nah, di situ kehidupan berubah 180 derajat. Dari berkecukupan menjadi berkekurangan. Bahkan kelas 1 SMA, mama saya sudah dipanggil Tuhan. Ya. Jadi mama saya harus ekstra kerja keras menghidupi kami, saya dan adik saya. Dan bahkan suatu saat mama saya ambil satu keputusan yang nekat, dia harus jadi TKW. Ya, saya dan adik saya kos di Surabaya, mama saya jadi TKW di luar negeri. Teman-teman bisa bayangin ya, di garis bawah ya. Kalau kita punya mama sampai harus rela menjadi TKW, jujur kita sebagai anak sedih ya? Susah. Anda bisa bayangin kondisi ekonominya kan sebelum di Indonesia, sampai harus mamanya pun harus jadi Kawin. sekarang gimana? Nah, sejak itu ya saya ketika mama saya jadi PKW, tentunya saya sebagai anak pertama punya beban ya. Saya punya satu dream yaitu bagaimana bisa membawa mama saya pulang. Ya, mama saya tidak lagi bekerja, saya mencukupi seperti itu ya. Nah, singkat cerita saya sudah mencoba berbagai macam pekerjaan. Ya, saya pernah jadi karyawan, terus saya juga pernah bisnis kecil-kecilan, dan terakhir sebelum jadi Prudential, saya meneliti bisnis MLM. Ya. Nah, waktu di MLM kehidupan saya lumayan sengsara maksudnya ya, bukan lumayan enak teman-teman ya. Nah, tadi Pak Wibi udah cerita bahwa saya ketemu dengan Pak Wibi. Saya mau karena saya punya pikiran, punya maksud, saya mau rekrut Pak Wibi. Tapi ketika Pak Wibi menunjukkan income-nya dia, saya terus terang nyali saya mencium, saya nggak berani rekrut karena income saya jauh ya. Nasib 1,1 juta aja. Oke. Nah, singkat cerita kemudian Pak Wibi menjelaskan, akhirnya saya mau join. Tapi jujur pertama kali saya join pun masih motivasi saya itu masih berpikir begini. Prudential cuma cari pom bensin, cari pom operasional, tetap visinya, misinya mau gedein MLM saya. Tapi karena berjalannya waktu, saya mempelajari sistemnya Prudential, saya semakin mengerti. Saya ingat 6 bulan saya menjalankan Prudential. Income saya di Prudential bisa lebih besar daripada income MLM saya yang saya tekuni 2 tahun. Ya. Nah, sejak itu saya mulai memikirkan untuk menseriusi bidang ini, asuransi. Nah, saya masih ingat Oktober 2006, saya ambil keputusan yang sangat penting, saya full time di Prudential. Nah, ketika saya full time, saya ngomong sama Pak Wibi, saya udah full time. Apa yang saya lakukan? Saya masih ingat, kata Wibi, kita tanda ya.